Hai Sobat Sagittarius, gimana nih kabarnya? Semoga kalian lagi sehat, happy, dan rezekinya ngalir deras ya. Tapi aku mau nanya deh, pernah nggak pas awal minggu tiba-tiba kepikiran, minggu ini bakal ada apa ya? Kejutan manis, kabar bahagia, atau malah drama yang bikin tepok jidat? Nah, kali ini kita bakal bongkar bareng energi minggu ini. Dari duit yang kadang bikin mikir keras, asmara yang bisa bikin senyum-senyum sendiri, tapi juga bisa bikin gregetan. Sampai keberuntungan random yang bisa muncul kayak tamu tak diundang. Bedanya yang ini bikin happy. Jadi siap-siap ya. Siapa tahu minggu ini ada jawaban dari doa kamu. Atau kabar yang udah lama banget ditunggu. Dan ingat, ini bacaan umum. Jadi ambil yang paling klik sama hati kamu. Sisanya serahin aja ke semesta. Baik sobatku, yuk sekarang kita sama-sama cek. Kira-kira ini energimu nggak sih saat ini? Coba deh sambil dengerin, tanyain ke diri sendiri. Kok ini mirip sama yang lagi aku rasain ya? Atau jangan-jangan malah, wah, ini kode keras buat aku. Kita mulai dari kartu pertama, Peh Putih. Nah, ini lumayan bikin hati agak adem. Soalnya dia tuh bawa energi peluang dan jalan yang kebuka. Jadi, kalau ada di antara kamu yang saat ini lagi mikir, aduh, saldo tinggal segini, cukup nggak ya sampai akhir bulan? Tenang, semesta kayak mau bilang, santai, ntar ada jalannya kok. Bisa aja ada yang tiba-tiba nolong kamu. Sosoknya? Ciri-cirinya laki-laki atau perempuan, agak gemuk, usianya setengah baya, hatinya baik banget loh. Bisa dia yang bantu kamu, bisa juga kamu yang bantu dia. Dan lucunya, kadang justru ketika kita nolong orang lain, pintu rezeki kita malah makin kebuka. Kayak beli gorengan, niatnya cuma beli 1, dikasih bonus 2 sama abang-abangnya. Tapi nih ya, begitu masuk ke kartu Sawajik, ini agak tricky. Di balik peluang tadi, kelihatannya tuh ada potensi konflik atau salah paham. Misal, lagi adem ayem sama pasangan, tiba-tiba ada pihak ketiga yang nongol. Bukan GrabFood ya sobatku, tapi orang beneran yang bisa bikin hubungan jadi runyam. Atau di kerjaan, ada rekan kerja yang sok-sokan nyelipin omongan, bikin kamu kelihatan salah di depan bos. Jadi, pesan dari kartu ini tuh jelas banget. Hati-hati sama orang yang suka ikut campur urusanmu. Kadang mereka itu kayak iklan pas lagi nonton YouTube, nggak ditanya, tiba-tiba nongol aja. Lanjut J pentil. Nah, ini kartu ngeselin tapi kocak. Energinya tuh tentang orang yang mulutnya kayak anak kecil. Ceplas-ceplos, gak ada bobot, dan kadang nyelekit. Contoh nih, lagi fokus kerja, dia nyeletuk. Ih, kerjanya lama banget sih. Atau gitu doang, gampang lah. Padahal dia sendiri gak bisa ngerjain. Kalau ketemu orang kayak gini, jangan dibawa ke hati. Anggap aja kayak anak kecil yang lagi main pasir terus ngoceh-ngoceh. Kalau ditanggepin malah makin heboh. Nah, kartu berikutnya. Si Kondeh. Ini sih pas banget buat yang lagi punya pasangan. Energinya tuh soal kejenuhan. Hubungan yang rasanya muter-muter di situ aja. Kayak sinetron episode 999, ganti judul doang tapi ceritanya tetap tentang anak yang ketukar waktu bayi. Kamu atau pasangan mungkin udah mulai ngerasa capek. Sebenarnya kita ini mau kemana sih? Dan lebih beratnya lagi, ada kemungkinan muncul pihak ketiga. Di kartu ini juga muncul ciri orang kulit putih. Jadi bisa jadi ada seseorang dengan ciri itu yang nyangkut di cerita hubunganmu. Berikutnya ada cheat item. Ini lumayan menarik karena ada energi perjalanan, baik secara fisik maupun batin. Bisa jadi kamu atau pasangan butuh waktu buat menjauh sebentar, mikirin ulang semuanya. Atau malah beneran ada perjalanan yang bikin kamu dapat kejelasan.
Di sini juga ada sosok orang tua. Bisa laki-laki atau perempuan, tubuhnya kurus, bahkan bisa jadi kakek-kakek atau nenek-nenek yang bakal kasih nasihat berharga. Kadang ya, kata-kata orang tua tuh kayak receh yang ketinggalan di celana. Kecil, tapi pas ketemu bisa bikin senyum lebar. Dan terakhir, kau ronggeng. Nah, ini agak berat. Kartu ini sering muncul ketika masalah datang bertubi-tubi. Rasanya tuh kayak main game level susah, baru ngalahin monster pertama. Muncul bos besar yang lebih galak. Bisa juga ini tentang sosok laki-laki berkarakter keras, gampang marah, dan suka banget ngehalangin jalan orang lain. Bisa jadi bos yang toksik, pasangan yang keras kepala, atau orang di sekitar kamu yang kerjaannya kayak polisi, lalu lintas. Tapi bukan ngatur jalan, melainkan ngatur hidupmu. Jadi, kalau aku rangkumin semua energi ini, ceritanya tuh gini. Saat ini tuh, ada peluang dan bantuan buat kamu. Tapi di sisi lain ada juga konflik, salah paham, dan pihak ketiga yang bisa bikin suasana panas. Ada orang dengan mulut bocah yang bikin kuping gatel, ditambah lagi hubungan yang lagi jalan di tempat bikin makin jenuh. Tapi di balik semua itu, sebenarnya ada perjalanan dan nasihat berharga yang bisa jadi jalan keluar. Cuman ya itu, perlu ekstra sabar karena masih ada hambatan dari sosok keras kepala yang doyan marah. Jadi, pesan semestanya buat kamu. Jangan gampang kebawa emosi, apalagi sama orang yang mulutnya kayak speaker rusak atau orang yang hobinya ngatur-ngatur. Fokus aja sama peluang yang kebuka, dengerin nasihat dari orang yang bijak, dan coba evaluasi hubungan kamu. Apakah masih worth it dilanjut? Atau perlu di-refresh kayak aplikasi yang udah lama nggak di-update? Karena kalau kamu bisa peka, peluang emas di awal tadi bisa jadi pintu rezeki dan kebahagiaan yang lebih besar. Jadi, itu ya energi yang lagi kebaca saat ini. Kalau tadi rasanya agak ngejleb, jangan langsung panik. Santai aja. Karena energi itu kan bisa berubah. Apalagi kalau kita juga ikut ngubah mindset dan sikap. Ingat ya, tarot itu bukan vonis, tapi lebih kayak GPS, kalau nyasar ya tinggal cari jalan lain. Bukan malah parkir di pinggir jalan sambil nangis. Semoga reading ini bisa kasih pencerahan dan bikin hati lebih ringan. Jangan lupa, tetap jaga energi positif, karena siapa tahu semesta lagi siapin kejutan yang lebih gokil daripada yang kamu bayangin. Oke deh, stay happy, stay grounded, dan jangan lupa ngopi biar makin waras. Dan yang pasti, jangan kemana-mana dulu. Karena selanjutnya kita bakal ngeliat nih gambaran umum tentang hoki, rejeki, keberuntungan, sampai keuangan di minggu ini. Siapa tahu ada kabar baik yang bisa bikin hati jadi lebih tenang, atau malah bikin kita senyum-senyum sendiri. Sekilas info ya, untuk teman-teman pecinta tarot semuanya. Kalau kalian selama ini suka bertanya-tanya, kenapa sih ramalan tarot yang aku tonton seringkali nggak kejadian? Atau emang bener tarot itu bisa nebak masa depan? Nah, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasa hal yang sama. Makanya aku udah siapin satu video khusus yang bahas hal ini. Di situ aku jelasin kenapa bacaan tarot kadang terasa ngawang, kenapa ramalannya bisa beda sama kenyataan, dan gimana sebenarnya cara paling bijak buat memahami pesan dari kartu-kartu tarot. Jadi, buat kalian yang penasaran dan pengen ngerti lebih dalam soal dunia tarot, langsung aja tonton videonya ya. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Siap-siap, bisa jadi pandangan kalian soal tarot bakal berubah total. Sebagai ucapan terima kasih atas dukungan luar biasa dari kalian, aku pengen kasih sesuatu yang spesial nih. Buat kalian yang udah join di komunitas ini, aku buka baca tarot gratis khusus buat subscriber aku. Lewat bantuan kartu tarot, kita bisa cari jawaban bareng, dapat insight, dan ngobrolin hal-hal menarik lainnya. Caranya gampang banget. Kalau kamu udah subscribe, tinggal tulis komentar di video terbaru aku. Nanti aku bakal pilih beberapa orang buat aku bacain. Kalau kamu pengen konsultasi lebih private, boleh juga langsung email aku. Alamatnya ada di deskripsi ya. Aku bakal seneng banget bantuin. Jangan ragu buat ikutan ya. Ri.
Baik sobat-sobatku, yuk sekarang kita kepoin tentang rezeki, keuangan, dan keberuntungan di minggu ini. Aku udah ambil beberapa kartu, dan jujur ya, energinya tuh lumayan rame kayak timeline medsos, pas lagi heboh gosip artis. Campur aduk banget. Tapi seru sih, karena ternyata nyambung sama reading pertama tadi. Jadi makin kerasa kalau semesta tuh lagi bener-bener pengen nitip pesan buat kita. Kita mulai dari Ji Bengkok dulu ya. Nah ini kartu keluar dengan energi dendam, kemarahan, sama intrik. Kalau di dunia nyata, kayak ketemu orang yang hobinya marah-marah, gampang banget kesulut, dan suka ngatur-ngatur hidup orang. Di sini juga muncul sosok perempuan yang tipenya galak atau emosian. Jadi buat kalian yang lagi kerja, bisa aja ada rekan kerja atau atasan cewek yang maunya menang sendiri. Atau kalau di rumah, bisa juga ketemu orang yang hobinya ngomel, ngomelnya bisa lebih panjang daripada nota belanjaan di akhir bulan. Jadi pesannya tuh jelas, jangan kebawa arus emosinya, kalau enggak keuanganmu bisa ikutan bocor, gara-gara salah ambil keputusan pas lagi emosi. Lanjut ke Kau Glundung. Nah, kartu ini tuh ngomongin penyesalan, terjebak di masa lalu, dan agak enggan buat maju. Bisa jadi ada di antara kita yang mungkin lagi nyesel karena salah langkah soal keuangan. Misalnya, kemarin kebanyakan jajan online, pas paket datang malah bingung. Ini aku beli buat apa ya? Atau bisa juga nyesel karena udah percaya sama orang, tapi ternyata uangnya nyangkut. Di sini pun ada ciri-ciri laki-laki setengah tua, badannya sedang, dan lumayan berkecukupan. Sosok ini bisa jadi orang yang justru ngajarin kamu gimana caranya ngatur duit lebih bijak. Atau malah orang yang bikin kamu ngerasa, yah, kenapa gue gak dengerin dia dari dulu ya? Terus muncul lagi Sahwajik. Dan ini agak tricky. Kartu ini tuh tanda awal konflik, masalah, atau pihak ketiga yang ikut campur. Bisa jadi kamu lagi semangat cari rezeki, ada aja orang yang gangguin. Misalnya, udah kerja lembur biar dapat bonus, tiba-tiba ada rekan kerja yang ngambil kredit dari kerjaanmu. Atau bisa juga ada keluarga atau teman yang ikut campur urusan keuanganmu. Kayak pinjem duit, tapi ujung-ujungnya bikin ribut. Jadi hati-hati ya, jangan sampai energi pihak ketiga bikin kamu rugi. Nah, tapi kabar baiknya, ada Kau Merah. Ini tuh kartu tentang harta, kekayaan, dan kepemilikan materi. Jadi minggu ini sebenarnya ada potensi rezeki yang lumayan oke. Bisa lewat kenaikan penghasilan, peluang bisnis, atau ada orang dengan ciri laki-laki setara usia bapak-bapak kita yang datang bawa kabar baik soal duit. Jadi kalau ada kesempatan, jangan dilewatin. Kayak misalnya ada proyek baru, atau ada orang tua yang tiba-tiba ngasih wejangan soal investasi. Ini bisa jadi jalan kamu nambahin pundi-pundi. Nah, lalu nongol Kau Fronggeng. Oke, ini sih agak berat, karena dia bawa energi sial, halangan, dan masalah yang bertubi-tubi. Rasanya kayak pas lagi semangat nabung. Listrik, pulsa, sama cicilan semuanya jatuh tempo barengan. Atau lagi happy dapat bonus, besoknya motor ngambek minta servis. Di sini juga ada sosok lelaki beradat jahat, suka marah, dan hobinya ngehalangin orang. Jadi mungkin ya ada seseorang yang bikin langkahmu soal keuangan agak seret. Bisa bos yang gak adil, bisa partner kerja yang culas, atau bahkan pesaing yang main curang. Dan terakhir, ada si Kalong. Kartu ini nunjukin pikiran yang kemana-mana, gak fokus, sampai bikin stres sendiri. Ibarat kamu lagi mikirin duit, tapi makin dipikirin makin pusing. Kayak lagi ngitung duit receh buat bayar parkir, jatuh sebiji, langsung mentalnya ikutan ambyar. Nah, ini pesannya. Jangan terlalu ditelan mentah-mentah semua masalah. Bagi aja pelan-pelan. Kalau enggak, malah bikin kamu burn out dan ujungnya nggak bisa mikir jernih soal peluang yang tadi udah muncul di awal. Jadi, kalau aku rangkumin ya sobatku, cerita kartu minggu ini tuh kayak gini. Ada warning soal emosi yang gampang meledak dan orang-orang yang hobinya bikin ribet. Ada juga energi penyesalan karena masa lalu atau keputusan keuangan yang kurang tepat. Tapi jangan sedih dulu ya,
Karena di tengah-tengah itu ada peluang rezeki besar lewat kauh merah, yang ngomongin harta dan peluang materi. Hanya aja, kamu perlu waspada sama hambatan yang datang bertubi-tubi. Dan jangan biarin pikiranmu kusut kayak benang ruwet. Intinya, minggu ini tuh kayak lagi masak sup. Ada bumbu pedas, asin, tapi juga ada gurihnya. Tugas kamu adalah jangan sampai kebanyakan micin emosi, biar supnya tetap enak dimakan. Jadi itu tadi energi yang lagi kebaca saat ini ya. Ingat, ini bacaan umum, jadi ambil yang resonate aja. Selanjutnya nih, kita geser ke topik yang paling ditunggu-tunggu banyak orang. Iya bener, tentang cinta-cintaan. Mulai dari energi zodiak yang lagi deket sama kamu, sampai inisial-inisial orang yang kemungkinan besar bakal muncul di minggu ini. Siapa tahu aja, ada yang diam-diam ngincer kamu, atau malah kamu yang lagi diam-diam stalking dia. Pokoknya, jangan kemana-mana, karena bagian ini bisa jadi bikin kamu senyum-senyum sendiri sambil mikirin, jangan-jangan ini tentang dia? Baik sobatku, sekarang kita masuk ke sesi yang biasanya bikin paling banyak penasaran. Cinta-cintaan. Nah, ini aku bacain buat kalian semua baik yang lagi single, lagi LDR, ataupun yang udah berpasangan. Dan seperti biasa ya, ini general reading, jadi energinya bisa aja resonate sama kalian. Bisa bolak-balik, atau malah ini energinya orang yang lagi kalian pikirin. Jadi, ambil sisi positifnya aja, jangan terlalu dipaksa cocok semua, oke? Kartu pertama yang muncul, express your love. Nah, pesannya simple tapi dalam banget. Kalau sayang, ya bilang. Kalau rindu, ya ungkapin. Jangan ditahan-tahan kayak sinyal wifi lemot yang bikin semua jadi serba nge-lag. Misal nih, ada di antara kalian yang udah lama naksir seseorang, tapi masih gengsi buat mulai duluan. Coba deh kirim chat ringan, kayak, udah makan belum? Percaya atau enggak, itu udah jadi gerakan romantis yang bisa bikin dia ngerasa diperhatiin. Lanjut, ada playfulness. Nah ini energi yang fun banget. Pesannya, jangan bawa hubungan terlalu serius kayak sidang skripsi. Kadang, cinta itu butuh canda, usil, dan tawa biar gak kaku. Bayangin aja, kalian lagi LDR, terus video call isinya cuman diem-dieman sambil nungguin lawan bicara nyebut halo. Ya jelas bosen. Coba sesekali bercanda, kasih jokes receh kayak, kalau kamu jadi Indomie, aku jadi air panasnya. Soalnya kita gak bisa dipisahin. Klise sih, tapi percayalah, itu bisa bikin suasana cair lagi. Masuk ke forgiving and learning. Nah, buat beberapa dari kalian, mungkin masih ada luka lama. Entah dari mantan, dari hubungan yang gak jelas, atau dari pasangan sekarang yang pernah bikin kecewa. Kartu ini bilang, kalau mau bener-bener ngerasain cinta yang fresh, kalian harus belajar melepaskan. Ibarat memori HP, kalau masih penuh sama file mantan, gimana mau install aplikasi baru? Jadi intinya, berdamai sama masa lalu biar cinta baru bisa masuk lebih gampang. Lanjut lagi, ada make the effort. Nah, ini pesannya keras banget. Cinta itu gak bisa cuma modal, ya udah jalanin aja. Butuh usaha nyata. Misal nih, kalau pasangan lagi capek kerja, coba bikinin teh anget, atau sekadar dengerin dia curhat tanpa nge-scroll HP. Hal-hal kecil kayak gini tuh seringkali lebih romantis daripada coklat Valentine. Jadi kalau kalian ngerasa hubungan lagi hambar, mungkin saatnya kasih effort lebih. Sekarang kita ke romantic feelings. Ini sweet banget ya. Pesannya bilang, perasaan yang kalian rasain itu nyata. Jadi kalau ada seseorang yang bikin senyum-senyum sendiri, tiap lihat notifikasi HP, itu bukan halu kok. Itu beneran perasaan yang layak kalian explore. Dan terakhir, yang paling bikin deg-degan, soulmate. Wah, ini sih jackpot dalam dunia percintaan. Kartu ini bilang,
ada sosok di sekitar kalian yang sebenarnya punya koneksi jiwa sama kalian. Bisa pasangan sekarang, bisa orang baru, atau bahkan cinta lama yang datang lagi. Sosok ini biasanya bikin ngerasa nyaman banget, kayak pulang ke rumah setelah capek seharian. Jadi kalau minggu ini tiba-tiba ada seseorang yang muncul dengan energi berbeda, jangan kaget ya. Mungkin itu tanda dari semesta. Kalau aku rangkumin ya, energi cinta minggu ini tuh kayak roller coaster, campur drama komedi. Ada yang harus lebih berani ungkapin perasaan, ada yang perlu lebih banyak bercanda biar hubungan gak monoton, ada juga yang harus berdamai sama masa lalu biar hati lega. Tapi di balik itu semua, ada potensi besar buat ketemu atau makin dekat dengan orang yang ternyata soulmate kalian sendiri. Jadi sobatku, jangan kebanyakan mikir. Jangan kebanyakan, dia beneran suka gak sih sama aku? Coba aja kasih sedikit effort, kasih sedikit canda, kasih sedikit keberanian. Siapa tahu minggu ini cinta kamu bukan cuma bikin senyum, tapi juga bikin hati meleleh. Dan sekarang sobatku, yuk kita intip lebih jauh. Kira-kira ada energi zodiak dan inisial apa aja sih yang lagi muncul di sekitar kita minggu ini? Wah, lumayan rame nih. Energinya kayak grup WhatsApp keluarga pas lebaran, banyak yang masuk, banyak dramanya juga. Pertama ada The Lovers. Nah, ini udah jelas banget bicara tentang hubungan, koneksi, chemistry yang kuat. Jadi gak heran kalau minggu ini banyak dari kalian yang kepikiran soal dia ini jodoh aku bukan ya? Atau kok aku ngerasa klik banget sama dia? Dari segi zodiak, energi ini biasanya nyambung banget sama Gemini. Karena memang kartunya The Lovers itu identik sama Gemini. Jadi bisa jadi ada seseorang dengan energi Gemini. Atau minimal punya vibe yang rame, cerewet, suka ngobrol, dan kadang bikin kamu bingung karena moodnya berubah-ubah kayak cuaca. Lanjut ke Ksatria Tongkat. Nah ini biasanya nunjukin seseorang yang energinya tuh penuh semangat, spontan, suka action, nggak suka nunda. Dari segi zodiak biasanya nyambung sama elemen api, seperti Aries, ada Leo, dan Sagittarius. Jadi bisa aja nih, minggu ini kamu lagi dealing sama sosok yang karakternya agak main gas terus, rem belakangan. Orangnya mungkin hobi traveling, suka tantangan, atau minimal kalau ngomong tuh semangat banget kayak lagi kampanye. Terus ada As Tongkat. Nah, ini bicara tentang awal baru, passion, dan gairah. Dari vibe-nya sih aku ngerasa ada energi Aries lagi di sini. Karena mereka tuh identik banget sama permulaan, semangat baru, nggak sabaran. Jadi bisa jadi ada awal hubungan baru, atau awal percakapan yang bikin deg-degan. Misalnya chat random dari orang yang gak kamu sangka-sangka. Berikutnya ada As Koin. Nah ini manis banget sih, karena energi koin tuh biasanya soal stabilitas, keuangan, atau sesuatu yang bisa dijadikan hubungan jangka panjang. Dari zodiak biasanya nyambung ke elemen bumi, seperti Taurus, ada Virgo, dan ada Capricorn. Jadi mungkin aja ada seseorang dengan energi yang lebih grounded, lebih serius, lebih stabil. Contohnya nih, kalau kamu lagi deket sama Taurus, biasanya mereka tipenya rajin banget ngasih perhatian kecil-kecil. Kayak, udah makan belum? Dan itu serius mereka maksud, bukan sekadar basa-basi. Dan terakhir ada 5 tongkat. Nah, ini kartu yang biasanya bicara soal konflik kecil, kompetisi, atau persaingan. Dari energi zodiak, ini sering nyambung sama elemen api juga. Lagi-lagi ada Aries, ada Leo juga, dan juga ada Sagittarius. Jadi bisa jadi minggu ini ada perasaan rebutan perhatian. Entah sama saingan cinta, atau bahkan sama kerjaan yang bikin fokusmu kebagi. Ibaratnya kayak lagi ngantri bakso. Enak orangnya banyak yang minat, kamu harus sabar, tapi juga gak boleh ketinggalan.
Jadi, kalau aku rangkumin ya, energi zodiak yang paling kuat minggu ini. Ada Gemini, Aries, ada Leo, Sagittarius, kemudian Taurus, Virgo, dan Capricorn. Jadi kalau ada seseorang di sekitar kalian dengan zodiak-zodiak ini, jangan kaget kalau mereka tuh tiba-tiba jadi lebih sering hadir di pikiranmu, atau bahkan di kehidupanmu. Oh iya, kalau bicara soal inisial, dari vibe kartunya aku ngerasa ada huruf-huruf kayak A, kemudian ada S, lalu juga ada L, ada M, kemudian ada R, dan mungkin juga K. Jadi bisa jadi itu inisial nama depan, nama belakang, atau malah inisial username Instagram atau medsos mereka. Ya tahu sendirilah, zaman sekarang nama IG kadang lebih dikenal daripada nama asli. Jadi apakah orang yang kamu pikirin sekarang masuk salah satu dari zodiak atau inisial tadi? Atau jangan-jangan malah kamu sendiri yang masuk ke list ini? Jadi gitu ya, Sobat Sagittarius, energi buat minggu ini. Jangan kaget kalau ada rejeki tak terduga, perasaan yang bikin senyum-senyum sendiri, atau bahkan seseorang dengan inisial tertentu yang tiba-tiba hadir di hidupmu. Intinya, jalani aja dengan hati yang ringan. Jangan lupa tetap bersyukur. Kita ketemu lagi di reading berikutnya. Semoga minggu ini penuh hoki dan kejutan manis buat kamu.